Sampah dan pengelolaannya kini menjadi permasalahan yang kian mendesak dan perlu pemikiran yang tajam untuk menanganinya. Sebab apabila tidak dilakukan penanganan dengan baik, dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, baik itu tanah, air maupun udara. Dalam upaya mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan, diperlukan suatu paradigma yang lebih mengedepankan proses pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, yaitu dengan melakukan upaya pemanfaatan sampah sebelum akhirnya dibuang ke TPA. Paradigma baru tersebut dikenal dengan istilah program 3R, Reduce, Reuse, and Recycle. Berdasarkan hal-hal tersebut, pemerintah Kota Depok menggelarkan program Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (SIPESAT) yang diperkenalkan pada tahun 2006. Salah satu pendekatan program SIPESAT dalam mereduksi volume sampah adalah dengan mengubah paradigma pengelolaan sampah yang lama, yaitu dari kumpul, angkut, buang, menjadi kumpul, olah, manfaat. Kemudian terobosan tersebut kembali dikembangkan dengan mengubah nama SIPESAT menjadi Unit Pengelolaan Sampah (UPS) pada tahun 2008. Dan selanjutnya hingga tahun 2018, pemerintah Kota Depok terus melakukan pembangunan UPS dan TPSS, tempat pengelolaan sampah setempat, yang ditempatkan di tiap kecamatannya. Hal tersebut dilakukan guna melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat secara langsung untuk memilah sampah dari sumbernya. Jadi proses pengolahan sampah di UPS Merdeka ini berasal sampahnya itu dari sumber sampah. Sumber sampah itu dari rumah tangga, dari tempat ekonomi, dibawa ke UPS, setelah dibawa ke UPS ditimbang. Setelah ditimbang itu dipilah. Nah, setelah dipilah, sampah organiknya kemudian dicacah. Nah, setelah dicacah, diwadahkan lagi di ember. Nah, yang kedua, di sini ada proses daun. Daun pun dipilah, jangan sampai ada plastik dan lain sebagainya. Setelah daun itu dipilah, kemudian daun itu digiling. Sama prosesnya digiling, sampah organik digiling, terus daun digiling. Nah, setelah dua-duanya digiling, itu nanti dipisah. Setelah digiling, organik yang sudah digiling, daun yang sudah digiling itu nanti ditimbang kembali, ditimbang 1:1. Misalkan sampah organiknya 50 kilo, daunnya 50 kilo. Kemudian diaduk sampai rata, dan dia tidak boleh kering dan tidak boleh terlalu basah, dia harus lembab karena di sini kita menggunakan sistem aerob. Jadi kita sistemnya kering, jadi sistem pemanasan, sistem panas. Jadi setelah kita aduk rata, lembab, nanti kita bikin gundukan. Kita gundukan. Nah, gundukan itu kita standarin misalkan 16 ton. Nah, 16 ton itu selama 1 minggu kita dapat 15, kita tutup. Jadi gundukan itu tidak boleh lewat dari 1 minggu. Setelah 1 minggu kita tutup, kita kasih nama, tanggal, berat, seperti itu. Nah, nanti setelah kita udah kasih nama, tanggal dan lain sebagainya, kemudian proses pembalikan. Proses pembalikan itu seminggu sekali. Di dalam proses pembalikan, gundukan di sini itu harus dicek setiap hari suhunya. Jangan sampai suhunya itu rendah. Kalau suhunya 70 sampai 80 itu dia bagus. Berarti dia sempurna dalam proses fermentasinya. Kalau suhunya rendah itu kita akan kasih air atau kita balik, karena di sini jamur ini perlu air. Bakteri di sini atau jamur yang ada di gundukan ini atau binatang yang ada di gundukan ini dia perlu air. Dia kalau kering ini dia harus dikasih minum. Jadi kalau misalkan dia lembab, dia akan sempurna dan akan kembali hidup gitu. Kembali hidup, dia akan mengurai daripada sampah organik itu sendiri. 1 minggu kita aduk. Setelah 1 minggu kita aduk, nanti 2,5 bulan kita ayak. Setelah kita ayak, kemudian hasil ayakannya yang halus itu kita diamkan selama 1 bulan sampai dia suhunya normal. Karena waktu kita ayak itu suhunya masih 60 sampai 50.
Nah, kemudian sisa ayakan yang kasar itu kita kembalikan lagi untuk campuran berikutnya. Gitu. Nah, setelah dia suhunya sudah normal 3,5 bulan, karena kita proses fermentasi di sini atau pembuatan pupuk di sini dari 0 sampai dia jadi 3,5 bulan. Setelah 3,5 bulan sudah bentuknya halus, bentuknya seperti tanah, baunya seperti tanah, dan suhunya normal, kita finish atau kita karungkan. Setelah kita karungkan, nanti hasil dari pupuk yang kita dapat di UPS ini tidak dijual belikan. Kita kembalikan lagi ke masyarakat, ke RT RW yang sudah memilah. Itu gratis. Mungkin proses secara singkat di UPS mereka buat seperti itu. Yang tadi inovasi pertama yaitu open window, yang kedua adalah inovasi maggot. Kalau maggot itu ada 3 keuntungan. Satu, maggotnya itu bisa untuk pengganti pakan ternak, misalkan buat ayam, buat bebek, buat ikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, dia bisa mengurai sampah organik. Jadi sampah organik itu diurai, habis sampai 80-90% nanti habis diurai, dimakan oleh maggot itu. Dan yang ketiga, dia nanti juga ada kasgot, ada istilah kata pupuk dari maggot itu sendiri, dan itu bisa buat pertanian gitu. Dan ini alhamdulillah di UPS ini sudah dikembangkan sistem inovasi sistem maggot. Ya, maggot ini nanti didistribusikan untuk ke warga-warga yang istilah katanya dia mau belajar. Kita ajarin di sini, karena kalau tingkat RT RW sudah mengembangkan maggot, nanti sampah organik yang sudah dipilah dari sumber sampah itu langsung dikasih maggot, dan maggotnya itu bisa dia buat pakan lele, pakan ternak. Jadi dia bisa inovasi sendiri di masyarakat.